Halo, kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebon Kita. Yuk, kita ngobrol lagi malam ini 2 jam ke depan ya, teman-teman. Yuk, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Thank you. Ibu Eli, terima kasih ya buat kehadirannya. Terima kasih Ibu Ena. Teman-teman, sorry agak kemalan, tapi mudah-mudahan ini live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Kita bisa ngobrolin tentang apa saja. Dan aku hari ini membawakan tema enggak? Kalian boleh minta apa yang perlu dikupas, boleh minta, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuma aku mungkin ngenalin diri dulu ya. Teman-teman, saya adalah Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebon Kita yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan hari ini aku tidak punya tema khusus untuk membahas apa, tetapi kalau kalian meminta boleh silahkan. Dan aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang bertanya dari atas ke bawah. Nah, teman-teman, sambil menunggu kedatangan kalian berkumpul di sini, aku akan mengenalkan tentang Klinik Herbal Kebon Kita. Jadi Klinik Herbal Kebon Kita memberikan berbagai pelayanan. Salah satunya tentu konsultasi. Yang kedua adalah pengobatan dengan herbal. Ketiga dengan akupunktur. Dan keempat adalah dengan pengobatan menggunakan vitamin. Kita bisa memberikan secara infus, dan tentu yang harus sesuai indikasi ya guys, bukan infus untuk pemutih, bukan, tapi betul-betul vitamin yang dibutuhkan baik dalam bentuk infus atau dalam bentuk suntik. Dan yang keempat adalah kita juga berikan pelayanan untuk operasi minor. Operasi minor itu seperti sunat, seperti operasi tumor-tumor kecil, atau juga bisa kita melakukan perawatan luka. Dan alhamdulillah perawatan luka diabetes yang sulit disembuhkan, alhamdulillah di klinik kami bisa tertangani dengan baik dan cukup cepat dengan sistem perpaduan pengobatan alami dan medis secara proporsional, ternyata memberikan hasil yang maksimal. Juga kita ada pelayanan bekam, pelayanan fasdu, dan hipnoterapi. Jadi teman-teman kalau ingin datang ke klinik kami, silahkan klik profil, klik Linktree, http Linktree, dan ada maps di sana. Silahkan pelajari dulu kliniknya. Dan kami mendedikasikan itu pengobatan kepada mereka yang sudah kemana-mana tidak baik untuk penyakit kronis. Silahkan bergabung dengan klinik kami. Semoga ada kemajuan, semoga ada kesembuhan. Oke, terima kasih ya buat kehadiran teman-teman semua. Walaupun sudah malam, kalian tetap hadir untuk menemani saya malam ini. Terima kasih banget. Dan Mama Atta, Masya Allah datang ya. Tadi pagi nggak datang, nggak sempet ya. Assalamualaikum Bu Dokter, semoga sehat selalu dan berkah barokah buat semuanya. Terima kasih Dok. Kalau sering pis adakah obatnya? Nanti akan kita bahas. Silahkan kalian bertanya, terus nanti akan saya jawab dari atas ke bawah ya. Dan sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain, saya sambil membacakan beberapa testimoni dari teman-teman dari teman-teman kita yang ada di grup testimoni ya. Yuk kita baca ya satu-satu ya. Saya sudah lama sekali didiagnosis GERD sama dokter, udah berobat kemana-mana, qadarullah gak ada perubahan. Banyak keluhan yang saya rasakan, dari mulai dada sampai punggung panas, sering sendawa, perut sampai pinggang panas, mulut terasa asam, panas sampai tenggorokan, gak nyaman, sering cemas dan takut yang berlebihan. Alhamdulillah atas izin Allah saya mengenal Teramah dan kawan-kawan, dan keluhan-keluhan itu mulai berkurang, saya mulai merasa nyaman. Walaupun saya seringkali melanggar pantangan, tapi alhamdulillah saya merasa banyak berubah. Insya Allah saya akan konsumsi terus Teramah. Bismillah bisa sembuh total. Yes, insya Allah bisa sembuh total. Walaupun mungkin, jadi patokan 1 bulan baik 3 bulan tuntas itu membuat kita semangat. Tetapi bukan berarti ketika kalian sudah sehat 90% tercapai, 95 tercapai, bukan berarti terus kalian lepas begitu saja. Tetap harus dijaga, tetap harus minum maintenance-nya, bikin sendiri di rumah juga boleh, tetapi jangan lepas begitu saja. Dan tentu icip-icip pantangan boleh, karena kalian pasti sudah bisa makan pantangan. Hanya jangan keterlaluan atau menjadi gaya hidup baru. Tetapkan gaya hidup sehat itu seumur hidup. Orang sehat kayak saya aja bisa sakit loh. Saya yang sehat seperti ini, kalau makanan saya sembarangan, saya juga bisa terkena mah.
Dan orang-orang yang sudah terbebas dari penyakit-penyakit ringan kayak kolesterol, hipertensi, itu termasuk penyakit ringan sebetulnya, bisa diperbaiki. Asam urat bisa nggak nanti kumat lagi? Ya bisa kalau hidup kalian kacau lagi. Bukan berarti ketika kita sudah sehat berarti sudah bisa semaunya sendiri, enggak. Semuanya tetap ada aturan mainnya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetapi mungkin tidak seheboh dulu lagi, tidak separah dulu lagi. Jadi kalian sekarang bisa makan, cuma ya nggak keterlaluan, cuma ya harus tahu diri, tidak terus apa-apa dimakan. Kalau dulu makan apapun nggak bisa, sekarang sudah bisa icip-icip, dan tetap harus dipertahankan supaya kalian tetap sehat kembali. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang minta autoimun, yang sudah membaik, yang sudah mengalami remisi yang panjang, ya jangan sembrono. Kalau sembrono ya kalian akan drop lagi, memulai lagi dari awal. Dan itu yang sering dijumpai oleh teman-teman kita ketika kalian sudah merasa enak, itu menjadi lupa diri. Tidak boleh, harus tetap menjaga diri. Oke ya, silakan bertanya. Nanti akan saya jawab urutan dari atas ke bawah. Dan terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Sambil menunggu kehadiran kalian semua, saya akan membacakan beberapa testimoni teman-teman kita dari grup asam lambung grup saya. Alhamdulillah Kak, semenjak minum Teramah sekarang sudah mendingan, keliengan, pusing, masuk angin, badan pegel-pegel berkurang. Alhamdulillah Kak, udah lebih baik sekarang. Sekitar 1 bulanan bersama 5 sekawan. Perkembangan yaitu untuk tidur malam tuh alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Untuk sensasi tuh pakai tuh beliau. Untuk sensasi itu apabila terlebih makan rasa perih akan timbul. Cuma gejalanya paling lama yaitu 30 menit. Jadi untuk teman kita ini semua gejala sudah hilang, akan timbul lagi kalau makannya terlalu banyak, jadi terasa perih. Artinya ketika makan banyak akan terjadi hipersekresi asam lambung, kelebihan asam lambung terlalu banyak. Dan itu masih menimbulkan rasa perih tapi nggak lama, 30 menit hilang. Semoga dengan konsumsi Teramah ini dinding lambung dan usus saya sembuh total. Amin ya robbal alamin. Beliau dari Malaysia. Jadi perkembangannya sudah bagus, bisa tidur nyenyak. Kemudian sensasinya sudah hilang, tetapi kalau makan banyak timbul perihnya. Tapi cepat hilangnya gitu. Oke ya, silakan teman-teman yang mau bertanya apapun silahkan. Dan kalau kalian ingin dijelaskan tentang materi, boleh minta materi, boleh request ya, saya harus membahas masalah apa. Dan untuk informasi tentang kami, tentang klinik kami, tentang saya sendiri, semua ada di profil. Silahkan klik profil, klik http linktree. Di sana kalian bisa ketemu admin, bisa ketemu all shop-nya, bisa ketemu informasi tentang klinik kami, maps-nya, dan sebagainya. Juga tentang latar belakang pendidikan saya juga ada di profil. Terima kasih Cuak White untuk memberikan hadiah mawar. Thank you banget ya. Saya nggak bisa membalas, tetapi insya Allah live ini akan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih ya, dan hanya Tuhan yang bisa membalasmu. Cuak White dari mana? Thank you ya Pak Fajar, terima kasih. Ibu Titahno, terima kasih ya sudah hadir. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan bahas. Oke, ini ada lagi juga penderita radang usus dan autoimun yang cukup parah. Beliau itu hampir setiap hari diserang vertigo. Dan kalau sudah vertigo itu rasanya seperti terpelanting, seperti mau pingsan. Diare lebih dari 10 kali sehari. Dan sensasi-sensasi lain. Mari kita baca perkembangannya sekarang ya. Keluhan yang sudah hilang atau berkurang, perut terasa melilit yang luar biasa, sakit sedikit berkurang, diare 2 kali sehari, sudah 2 kali, dari 10 kali lebih. Dengan feses agak kental, perut ketika diisi makanan membesar dan keras sedikit berkurang. Alhamdulillah, jadi udah banyak perubahan. Memang nggak bisa teman-teman ini kayak sulap, semua sensasi hilang, nggak bisa. Tetapi satu demi satu akan hilang seiring dengan selesainya pembangunan lambung. Jadi gitu. Terima kasih ya buat teman-teman. Yuk kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya satu-satu. Untuk teman yang sudah hadir, terima kasih banget ya. Ini banyak banget yang hadir. Cuak White, terima kasih ya sudah memberikan mawar. Ayu Yulia, Hana, Kasiadi, Heni, Sabarian, Febri, Ara,
Tausi, Adam, Ma'amei, Nur, Muslihah, Sarip, Chandra, Niko, Anggun, Layu, Emvan, Sutek, Umi, Anak Pandai, Elvano, Repi, Fauzi, Suryanto, Fatir, Ses, Banyu, Kenos, Purwaningsih, Rika, Risma, Saiful, Kio, Puji, Bunda, Dini, Senja, Mimi, Gisa, MS, Giono, Tari, Cerita, Ferizal, Alpan, Henny, Desmawati, User, Temon, Dian, Noni, Anna, Nurul Siti, Cak, Muhil, Muhajir, Pak RT, Tian, Rina, Mimi, Abang, Sela, Rama, Nisa, Vina, Kuzatul. Terima kasih ya buat kehadiran teman-teman. Kita mulai bahas yuk pertanyaan dari atas ke bawah. Dok, kalau sering pipis adakah obatnya? Teman-teman, untuk sering pipis itu saya sudah membuat video untuk menghentikan beser. Coba cari di VT saya, Dr. Erna Cipta, #beser. Ikuti video itu, senam itu akan sangat mempengaruhi besernya. Yang kedua, coba akupunktur di daerah terdekat. Yang ketiga, coba bikin ramuan akar alang-alang segenggam ditambah dengan daun salam segenggam, ditambah dengan kunyit asam, kunyit aja, nggak usah pakai asam, kunyit segenggam, direbus dengan 1 liter air, kemudian diminum untuk 1 hari. Oke, sudah saya jawab ya. Oke, lanjutnya. Assalamualaikum dok, kalau nyeri ulu hati sampai tembus ke belakang, apa obatnya? Saya sudah minum obat lambung. Jadi teman-teman, obatnya gunakanlah kunyit dan temulawak, dan itu resepnya udah ada di series VT asam lambung. Silahkan klik profil, ada di highlightnya, series VT-nya diklik dan gratis, tidak membayar. Teman-teman TikTok pasti paham ya dengan yang saya sampaikan. Oke. Tapi sakitnya nggak hilang, nyeri banget ulu hati saya dok. Coba menggunakan resep saya, kalau tadi udah saya share. Kalau 1 bulan tidak ada perubahan, gunakan ramuan saya 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya, program untuk membangun dinding saluran cerna. Dok, kalau GERD terasa bergetar di punggung, kadang berdenyut cepat seperti jantung di punggung, apa sensasi? Yes, itu sensasi asam lambung. Dan obatnya sama seperti saya jawab di atas. Silahkan klik di series VT saya atau gunakan 5 sekawan dan ikut grup 3 bulan bersama saya. Assalamualaikum Bu Dokter, salam kenal ya dok, dari Medan. Salam kenal Pak Intan, Mbak Intan dari Medan ya, salam kenal. Kami ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Kalau sering pusing dada nyeri, kenapa ya dok? Kalau sering pusing dada nyeri, kenapa ya dok? Sering pusing dadanya nyeri, coba cek dulu jantung. Cek jantungnya, terus kemudian ibu cek apakah ada hipertensi atau hipotensi. Biasanya hipertensi. Dicek dulu ya bu, karena semua orang kalau sakit pasti disertai nyeri. Pusing, mau sakit apa? Flu pakai pusing. Sakit gak punya duit, pusing. Kecapean, pusing. Hipertensi, pusing. Hipotensi, pusing. Jadi hampir semua penyakit itu pasti pakai pusing. Oleh karena itu lebih baik ibu kontrol ke dokter terdekat dan nanti dites atau dengan peralatan penunjang lainnya, semoga ketahuan penyebab pusingnya apa. Saya mau tanya dok, silahkan. Saya kena penyakit tiroid dok, sudah 6 tahun belum sembuh, juga berobat sudah rutin. Bu Sela, kalau tidak sembuh berarti ikut program 3 bulan bersama saya. Pilih yang ramuan dan 5 sekawan. Nanti saya buatkan ramuan untuk hipertiroid, semoga membaik. Gitu ya Bu Sela ya. Kalau udah lama lebih baik ikut program 3 bulan bersama saya. Tetapi kalau ibu baru saja, misalnya baru beberapa bulan, ibu bisa mencoba rumus ini. Ibu bisa pakai segenggam kunyit putih, kemudian ditambah dengan segenggam daun dewa. Tahu nggak Bu? Ibu tahu daun dewa nggak? Segenggam daun dewa itu tanamannya kayak ada bluedrunya gitu dan disukai oleh tikus. Umbinya disukai sama tikus. Jadi segenggam kunyit putih, segenggam daun dewa, dan
direbus dalam 1 liter air, diminum untuk 1 hari. Tambah kunyit tidak masalah. Tetapi kalau ibu mau simple, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya, dan nanti hubungi admin dulu, dan nanti admin akan memberikan, ini hipertoilet mbak, berarti menggunakan ramuan ya. Nanti menggunakan ramuan hipertiroid akan saya buatkan gitu ya. Dok, kalau nyeri hebat bagian bawah perut kanan sampai punggung pinggang, apalagi saat duduk, kenapa ya? Ini sepertinya coba dites dulu ginjalnya, apakah ada batu ginjal atau enggak, karena sakitnya ketika duduk kan, berarti ketika ada tekanan. Coba dicek dulu apa ginjalnya ada batu ginjal atau enggak. Tetapi kalau ginjalnya aman, sangat mungkin karena sensasi asam lambung. Pertanyaan saya, punya riwayat asam lambung atau tidak? Malam dok, anak saya buang air sudah 13 kali, mules, melilit perutnya, panas badan 30. Ada asam lambung dok, mohon penjelasannya. Ibu kalau kayak gini udah harus ke rumah sakit UGD bu. 13 kali itu udah banyak sekali loh, nanti takut dehidrasi. Lebih baik ke UGD saja. Nanti kalau sudah masa darurat sudah teratasi, silahkan gunakan ramuan saya dan tip-tip dari saya. Tetapi kalau sudah gawat seperti ini, harusnya ke UGD saja. Dok, penderita asam lambung atau GERD kalau olahraga sebaiknya sebelum atau sesudah makan? Mana yang nyaman? Bebas, mana yang nyaman? Yang pasti kalau mau olahraga jangan kekenyangan, tapi memang nggak mau olahraga juga nggak boleh kekenyangan kan? Jadi biasa aja, mau sebelum atau sesudah makan. Tetapi yang pasti ketika makan jangan kekenyangan. Mana yang nyaman buat tubuh, dan olahraganya yang pasti nggak boleh berat. Dari kisaran dok, kisaran itu mana ya? Sakit lutut terus, sakit lutut itu artinya sudah artritis, ada radang di lutut. Coba pak, gunakan temu kunci segenggam ditambah dengan segenggam lengkuas, temu kunci tambah daun salam, tambah kunyit, direbus dalam 1 liter air terus diminum. Semoga mengurangi sakit lututnya. Ditambah dengan ini agak pilek ya guys, maaf. Ditambah dengan minyak zaitun lebih bagus lagi, karena minyak zaitun memiliki sifat anti radang yang cukup bagus. Omega 3 juga boleh, pilih omega 3 atau minyak zaitun extra virgin gitu. Mbak, ini kenapa mati mbak? Coba mbak tuh. Sinyal ya. Mandek kan dia? Mandek, nanti balik lagi. Apa dimulai lagi dari awal? Salam kenal dok, salam kenal Pak Cuak. Dok, asam lambung apa bikin sering lemes dan deg-degan? Yes, bisa. Itu salah satu sensasi asam lambung karena pengaruh dari stimulasi nervus vagus. Dokter, apa ibu ini nanya saya? Dokter, apa ibu ini nanya saya? Apa ya maksudnya? Dok, maaf nanya, kalau kaki terasa panas kayak kena cabai, kira-kira kenapa ya? Dok, maaf nanya, kalau kaki terasa panas kayak kena cabai. Nah, itu namanya peradangan pada telapak kaki, dan biasanya itu terjadi karena penyempitan pembuluh darah tepi. Dilebarkan pembuluh darahnya, lancarkan alirannya. Coba banyak makan 1-3 siung bawang putih sehari. Cuka mengkudu, ini manjur banget tuh cuka mengkudu. Ini saya bersila 1 jam nggak masalah loh teman-teman. Karena apa? Karena aliran darah saya lancar, alhamdulillah. Salah satu terapi saya menggunakan cuka mengkudu. Kalau ibu mau mencoba cuka mengkudu, silahkan klik profil, klik link tree, dan cari di toko orange. Atau kalau pingin cari yang ada di dapur, gunakanlah bawang putih 1-3 siung. Dan tentu gaya hidup saya terus dirubah. Ini teman-teman yang ikut saya pasti sering tahu ya, sudah hafal ya apa itu gaya hidup sehat. Nah, tentu gaya hidup sehat harus mulai, mudah-mudahan cepat membaik. Dok, kalau sesak napas apa obatnya? Sesak napas tergantung penyebabnya apa pak. Kalau apakah asma, apakah karena sakit jantung, sakit ginjal, kalau uriumnya tinggi menyebabkan sesak napas loh. Kemudian apalagi ginjal, jantung, asam lambung juga bisa menyebabkan
sesak nafas. Jadi penyebabnya apa dulu? Ini kok aku gatel banget ya mbak, obat nyamuknya di mana? Di luar ada, coba. Nah, dok kalau sana bu dokter punggung cenut-cenut apa obatnya dok? Punggung cenut-cenut dikeroki aja pak, enak nanti. Kalau karena asam lambung kronis, sembuhkan asam lambungnya. Tetapi kalau karena masuk angin, dikeroki, itu akan cukup membaik. Atau akupunktur di daerah terdekat. Gitu. Hah? Ada apa di sana? Lu di mana ya? Bu dokter punggung cenut-cenut. Dok kalau perut begah gimana ya? Karena asam. Sembuhkan asam lambungnya, tipsnya sudah saya buat di series VT asam lambung, ada di profil, ada di highlightnya, silakan. Dok setelah digigit hewan rabies nanti ada gejala nggak dok di tangan yang kena gigitan? Gigitan rabies itu dia sebetulnya kalau nggak salah nih gejalanya, dia itu kayak orang gila. Hilang sih. Siapa yang ngambil? Tadi pagi dipakai. Gak tahu, saya kan nggak pernah di sini. Iya, siapa yang ngambilnya? Udah tadi pagi dipakai. Oke, jadi kalau rabies itu kalau nggak salah gejalanya ya kayak orang gila itu, kayak kalau nggak salah ya, tapi saya tidak pernah menangani ini dan saya juga lupa, tidak pernah dari zaman dahulu sampai sekarang. Saya juga tahu dari dunia maya kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi coba diperiksakan aja ke dokter terdekat, ke UGD untuk mendapatkan antidotum untuk rabies, anti racunnya. Sakit pinggang, susah tegak kalau bangun habis duduk, apa obatnya? Saya sudah pernah membuat senam untuk sakit pinggang. Coba cek namanya senam pocong. Coba cek di VT saya, Dr. Erna Cipta, #senam pocong. Ikuti senam pocong, lakukan sehari 100 kali, semoga membantu. Assalamualaikum dokter, kalau kepala tiba-tiba sakit seperti muter-muter, itu kenapa ya? Nah itu namanya vertigo. Kenapa? Banyak sebabnya. Bisa karena asam lambung kronis, bisa karena sakit gigi, pemakaian obat anti hipertensi, karena migrain, karena gangguan telinga, itu semua bisa menyebabkan vertigo. Kalau cepat lelah gimana dok? Saya umur 40 tahun. Nah kalau udah cepat lelah tuh artinya sudah terjadi resistensi insulin. Harus mulai gaya hidup sehat. 1. Banyak makan sayuran dan buah. 2. Stop instan, stop gorengan, kurangi karbo atau stop dulu aja. Kurangi karbo atau stop dulu, tinggi protein, dan setiap hari harus olahraga dan harus terkena sinar matahari 30 menit per hari gitu. Dok setelah digigit hewan rabies nanti ada gejala? Ya ada, tadi udah saya sebutkan ya. Sakit punggung bisa karena masuk angin, karena saraf terjepit, osteoporosis, karena spasme otot, atau karena asam lambung. Banyak sebab sakit punggung ya teman-teman. Jadi harus dicari dulu sakitnya karena apa. Kalau bukan yang sakitnya tidak jelas, ibu bisa jangan-jangan spasme otot, ibu lakukan aja akupunktur di daerah terdekat, insya Allah akan cukup membantu untuk sakit punggung. Dok kalau asam lambung atau dikerok itu juga, coba kenapa kok dikerok menjadi enak? Dikerok itu akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler. Ketika terjadi pecahnya pembuluh darah kapiler, penyumbatan pembuluh darah di situ menjadi menyebar, menjadi terjadi aliran darah yang lancar. Ketika aliran darah lancar, maka mekanisme pegel itu akan hilang karena segera tervaskularisasi, segera terdistribusi oleh nutrisi dan oksigen. Yang kedua, proses pengorokan tadi itu akan memancing keluarnya faktor-faktor imun. Ketika faktor imun sudah mulai bekerja, maka area sekitar menjadi lebih enak, lebih nyaman. Ya. Jadi ada 2 kenapa kalau habis dikerok enak, melancarkan aliran darah, maka menyebabkan distribusi nutrisi dan oksigen menjadi lebih lancar. Yang ketiga, akan merangsang keluarnya faktor imun. Ketika faktor imun mulai bekerja, maka tubuh juga akan merasa lebih nyaman.
Jadi mengapa kerok itu bisa membuat kita lebih enak ya. Dok, kalau asam lambung makan apa yang perlu dihindari? Yang perlu dihindari makanan yang tidak sehat. Yang tadi tip-tip untuk hidup sehat masih ingat kan? Bla bla bla, kebalikannya tadi. Masih ingat kan? Nah, itu jauhi hidup tidak sehat tadi. Assalamualaikum, selamat malam dokter, salam kenal Lamongan. Salam kenal. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Kalau kembung apa obatnya dok? Terima kasih. Kalau kembung obatnya tempel salonpas, maka bisa kentut. Kalau ada daun kentutan, tempelkan di perutnya. Tetapi kalau ada penyakit yang melatar belakangi, misalnya asam lambung kronis, ya asam lambungnya yang disembuhkan. Mau kembung ditempel salonpas sampai habis berlembar-lembar, selama masih ada asam lambung kronis yang nggak sembuh, ya akan kembung-kembung terus. Malam dok, nanya apakah lansoprazol boleh dikonsumsi 2 kali sehari. Waktu paruh lansoprazol itu adalah 24 jam kalau nggak salah ya. Jadi kalau diminum itu cukup sekali saja lansoprazol. Yang pakai prazol itu waktu paruhnya lebih panjang. Lansoprazol lebih bagus daripada omeprazol. Waktu paruhnya itu 24 jam. Jadi pemakaiannya cukup sehari sekali saja sudah cukup. Kalau nggak salah seperti itu ya. Teman-teman perlu diketahui, saya adalah dokter herbal. Jadi kalaupun ada kesalahan ya karena memang saya sudah lama banget tidak pernah main obat-obat kimia. Tetapi paling nggak keilmuan saya itu masih ada dan saya tentu sering membaca jurnal-jurnal yang terbaru ya. Jadi kalau misalnya salah mohon maaf, tetapi seingat saya lansoprazol itu memiliki waktu paruh 24 jam. Lebih bagus dibandingkan omeprazol. Karena itu pemakaiannya cukup sehari sekali. Bu dokter, nurunin tensi dengan apa yang di jus? Untuk menurunkan tensi bisa gunakan timun, seledri, dan pilih buah berair yang berbiji. Kalau cepat lelah gimana dok? Tadi sudah, kalau cepat lelah itu tandanya sudah terjadi resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Besok harus hadir. Aku kayaknya hari ini malas menerangkan materi ya. Tapi kalau besok kalian boleh tanya ke saya besok pagi di jam 9, dok resistensi insulin apa sih? Nah, untuk mengatasi tadi udah saya sampaikan di atas. Udah ya Bu tip-tipnya. Di leher nggak bengkak dok, dia ke mata. Di leher nggak bengkak dok, dia ke mata dok. Apa ya dia itu? Maksudnya bengkaknya di mata, terus apa pertanyaannya? Ramuan ISK itu bisa gunakan dengan sambiloto, kemudian gunakan akar alang-alang dan daun salam masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum rutin untuk 1 hari. Dok, saraf kejepit pinggang ke kaki pengobatannya dok. Kalau saraf kejepit, ibu harus banyak melakukan renang, yoga, berdiri di papan miring, renang, yoga, berdiri di papan miring, peregangan, fisioterapi, Cobra Bus. Coba cari di feed saya, Dr. Erna Cipta, #CobraBus. Dok, setelah digigit hewan rabies nanti ada gejala, tadi sudah dijawab. Tanya Bu dokter, jari tangan sering kaku-kaku dan sangat sakit sekali kalau malam. Nah ini dia. Ini gejalanya namanya artritis. Jadi pengobatannya apa? Pengobatannya itu hilangkan peradangannya. Peradangannya dihentikan. Dengan cara apa? Kalau Bapak cuma oles-oles jahe merah, itu hanya dari luar. Dari dalamnya harus dibersihkan peradangannya. Coba tips hidup sehat. Pasti udah lama hadir di sini kan tadi. Tips hidup sehat dilakukan. Ada 5 tips hidup sehat yang saya sarankan. Coba ini dilakukan rutin. Selain Bapak bisa mengkonsumsi jamu-jamu, misalnya gunakan lengkuas, temu kunci, dan daun salam masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum. Tapi tanpa disertai gaya hidup sehat nggak bisa loh Pak. Coba sebutkan 6 tips deh. 6 tips gaya hidup sehat itu apa? Kalau cepat lelah tadi sudah dok, BAB warna ungu seperti jus buah naga teksturnya setelah makan buah naga, normal, nggak masalah. Memang buah naga tuh warnanya akan ikut keluar. Dok, herbal untuk lambung apa ya? Temulawak dan kunyit tambah sedikit kayu manis. Resepnya ada di series Viti. Asam lambung ada di profil. Silahkan klik gratis. Dok, saya kaget dok kalau lagi kamu sedih kayak susah berdahak. Yes, sembuhkan asam lambungnya, gunakan resep saya tadi atau ikut program 3 bulan bersama saya. Gunakan 5 sekawan, silakan hubungi admin. Sebentar ini ada pertanyaan lagi nih. Dok, penderita asam lambung dengan GERD
Kalau olahraga tadi sudah semua ya, cuma 2 ya? Cuma 2 ya. Dok, kalau seminggu haid, lalu seminggu bersih, keluar haid lagi gitu terus sampai 3 kali, itu namanya ketidakseimbangan hormon. Paling gampang coba makan daun kelor ditambah dengan temu kunci. Temu kuncinya segenggam, masalah daun kelor ditambah temu kunci segenggam, tentu harus digeprek ya, terus direbus. Insya Allah akan memperbaiki, mulai akan menyeimbangkan keseimbangan hormon. Nah, ibu juga kalau 1 bulan nggak ada perbaikan atau 2 bulan nggak ada perbaikan, silakan gunakan ramuan saya, hubungi admin, klik profil, klik HTTP link, temui admin dulu, nanti pakai ramuan saya. Pak Jusman, terima kasih ya buat kehadirannya, terima kasih. Kenapa setiap asam lambung kamu pinggangku sakit? Iya, itu sensasi kan? Itu di situ. Sensasi asam lambung. Oh, pertanyaan ya? Di FB. Di FB nggak tenggelam nih. Jadi Ibu Yopita, bagaimana kabarnya sekarang? Bu Yopita udah lebih bagus? Dok, kenapa setiap asam lambungku kambuh, pinggangku sakit? Iya, memang sensasi asam lambung begitu. Gak usah dibahas kenapa pinggangnya sakit, itu karena stimulasi nervus vagus. Apa itu dok nervus vagus? Besok aja ya, ini masalah materi saya udah agak capek. Besok pagi kalian hadir kembali, bisa tanyakan tentang masalah-masalah materi. Keilmuannya mudah-mudahan membuat kita semua menjadi semakin paham dengan kesehatan atau proses biomolekuler di dalam tubuh kita. Dok, saya tadi sudah ya, dok saya kan agak kalau kambuh sedih, kayak susah berdahak. Yes. Ya itulah sensasi asam lambung, sembuhkan asam lambung, tip-tipnya udah saya share ya. Dok, kalau seminggu haid lalu seminggu bersih tadi sudah karena ketidakseimbangan hormon. Dok, jawab pertanyaan saya sudah menjawab dari atas ke bawah Pak Adam, semoga Pak Adam sudah hadir. Dok, ini kenapa ya? Ulang lagi ya? Macet lagi. Dok, telapak kaki kiri saya agak sakit. Telapak kaki kiri sakit sama dengan pertanyaan di atas tadi sudah saya jawab. Artinya hilangkan peradangan dengan gaya hidup sehat dan cara gampang kunyah 1-3 siung bawang putih. Kalau mau coba cuka mengkudu saya boleh. Lihat di Linktree, klik profil saya kiri atas, nanti diajari ya Mbak. Klik profil kiri atas, klik Linktree-nya dan temui di etalase cuka mengkudu. Tensi biar normal dok, jalan kaki setiap hari 30 menit. Dari riset mengatakan 3 bulan berturut-turut kamu melakukan itu bisa turun tensinya. Gaya hidup sehat, so pasti harus dilakukan. Dokter, aku tiap pagi pasti aja bersin-bersin sama flu, tapi kalau udah agak siang sembuh sendiri, itu namanya alergi. Jadi kuatkan imunmu biar gak terlalu alergi, olahraga. Setiap kali bangun tidur sempatkan olahraga, jalan pagi 30 menit, terpapar sinar matahari, itu nanti bersin-bersinnya akan berkurang. Dok, maaf nanya, saraf kejepit menjalar ke kaki, pengobatannya dok. Pengobatannya 1 yoga, 2 lakukan akupunktur di daerah terdekat, 3 lakukan renang, 4 berdiri di papan miring. Apa itu papan miring? Besok aja tanyakan kembali ya. Di jam 9 pagi tanyakan papan miring itu apa. Yang 5 coba melakukan cobra pose, itu paling gampang. Coba cari hashtag Dr. Erna Cipta, hashtagnya cobra pose. Nanti insya Allah saraf kejepitnya pelan-pelan akan membaik. Renang pasti, fisioterapi pasti, yoga pasti, peregangan pasti, akupunktur di daerah terdekat. Semoga tip-tip ini bisa memperbaiki saraf terjepitnya. Dok, setelah Pak Adam ini udah saya jawab loh. Dok, setelah digigit hewan rabies, tadi ini pertanyaan 5 kali udah saya jawab karena ini pertanyaan dari awal. Dok, saya ambeien sudah diminumi Venaron, kok nggak mau kempes-kempes ya bengkaknya. Coba tambah dengan segenggam daun ungu atau miana ditambah dengan daun dewa. Kalau ada daun dewa, kalau nggak ada tambah kunyit segenggam dengan daun ungu atau daun dewa, direbus dalam 1 liter air, diminum. Gaya hidup harus dirubah. Teman-teman, kalau kalian terkena penyakit degeneratif, ini namanya penyakit degeneratif semua ya, bukan penyakit infeksi, coba harus disertai dengan gaya hidup sehat. Kayaknya semua penyakit memang harus dengan gaya hidup sehat ya, apapun jenis penyakitnya. Dan itu sangat-sangat berperan untuk memperbaiki 50% keluhanmu. Dok, kalau bangun tidur tangan saya kok kebas-kebas ya.
Itu artinya ada penyempitan pembuluh darah sehingga ketika tangan kebas-kebas aliran darah nggak lancar. Karena Anda tidur dengan posisi tertentu. Posisi tertentu itu semakin menyumbat perjalanan aliran darah Anda. Saya bersila terus tapi tidak kesemutan karena aliran darahnya lancar. Jadi tugasnya adalah lancarkan aliran darah. Gunakanlah cuka mengkudu. Mengapa bukan cuka apel? Karena kalau cuka mengkudu fitokimianya lebih banyak. Gunakanlah cuka mengkudu atau jujai lemon nih. Atau mau kunyah-kunyah 1-3 siung bawang putih boleh. Dok, maaf, saraf kejepit menjalar ke kaki, pengobatannya dok apa tadi sudah. Oke teman-teman, terima kasih untuk kedatangan kalian. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ibu Leni Molidar, apa kabar? Bagaimana perkembangan sekarang? Bu dokter mau tanya, jari tangan sering kaku-kaku dan sangat sakit sekali kalau malam. Yes, tadi udah dijawab Pak. Jadi nggak usah saya ulang kembali ya, Pak Suryanto. Assalamualaikum dok, salam kenal. Dok, aku 35, HB ku 9,3, emang harus segera banget transfusi atau suntik Venofer? Pak, ini penyebabnya apa sampai HB-nya 9,3? Satu, bisa karena prostatitis, radang pada rektum. Kedua, karena wasir. Ketiga, ini sudah harus transfusi kalau 9,3 ya. Di bawah 10 biasanya harus transfusi. Kemudian yang ketiga, Bapak harus koreksi kenapa bisa 9,3. Biasanya pendarahan masif karena asam lambung atau karena kolitis, banyak sebab. Harus dicek. Kalau karena anemia itu juga biasanya terjadi pada penderita gagal ginjal kronis. Jadi kira-kira kena apa? Dokter, aku tiap pagi pasti aja bersin-bersin sama flu, tapi kalau udah agak siang sembuh-sendiri. Tadi sudah. Dok, saya ambilin sudah minum Venaron tadi sudah. Dok, tadi sudah ya. Venaron ini sudah. Dok, saya ambil. Dok, maaf nanya, saraf kejepit menjalar tadi sudah. Dok, aku tiap pagi pasti ada bersin-bersin tadi sudah. Dok, saya digigit kucing, takutnya kucing tersebut terkena rabies. Setahu saya kucing itu tidak ada rabiesnya ya, tapi kucing itu banyak mengandung toksoplasma. Toksoplasma itu tapi terdapat pada tinjanya, bukan pada gigitannya. Jadi saya kira aman. Cuma ya jangan dikorek-korek, namanya infeksi kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi kalau udah digigit kucing, segera lakukan kasih antiseptik yang adekuat. Anda bisa menggunakan misalnya obat itu loh yang merah-merah, bukan obat merah ya. Apa nama mereknya? Apa Mbak? Obat merah-merah untuk luka? Betadine. Anda bisa gunakan betadine. Kalau ada di rumah lidah buaya yang masih muda, ambil, taruh lendirnya di atas luka. Dan jangan kena air, itu juga sangat efektif untuk luka kucing. Mudah-mudahan membaik, jangan dipegang-pegang. Dokter, aku tiap pagi pasti ada, tadi sudah ya, nggak dibaca. Sudah dibaca, jagoan neon sudah dibaca. Dokter, aku tiap pagi pasti obat perut perih dok. Obat perut perih gunakan temulawak dan kunyit, tambah sedikit kayu manis, dan resepnya ada di series VT saya. Klik profil, klik series VT-nya, asam lambung gratis. Dokter, aku tiap pagi pasti bersin-bersin tadi. Dok, susah tidur, apa obatnya? Kalau susah tidur, ambil pala 1 biji, ditumbuk, direbus dengan 1 gelas air, diminum ketika mau tidur. Dok, mau nanya saraf kejepit tadi sudah. Dokter, aku tiap pagi. Dokter, teman-teman kalau bertanya jangan diulang-ulang, itu nyepam. Kalau nyepam ada kemungkinan nanti live saya akan diblokir. Jadi tolong Pak Wisnu, pertanyaan Anda sudah saya baca, mohon bersabar. Karena ini aja masih ada 56 pertanyaan ke bawah yang belum saya jawab. Jadi pertanyaan Anda sudah saya jawab karena letaknya di atas. Paket 4 sekawan sudah sampai, beli dari toko Orange. Alhamdulillah, semoga cocok ya Bu. Cara pemakaian tolong diperhatikan. Dan oleh admin pasti akan diberikan caranya, coba. Dan cara pemakaian pasti akan diberikan caranya. Cek di
Saya cegukan nggak sembuh-sembuh, obatnya apa? Cegukan nggak sembuh-sembuh, berarti ketidakharmonisan antara diafragma dan diafragma dan esofagus. Coba Bu di akupunktur saja, dan itu pengaruh dari asam lambung kronis bisa. Kenapa? Ditempel ya cara itu. Hmm? Nafas kawan itu mah ditempel. Cara pakai ini. Sebentar ya guys. Nih, kamu sini. Nih, cari A6. Tapi udah memberikan sudah memberikan anunya belum? Sudah memberikan, cari A6 nih dari sini. Ini semuanya di-share ke bawah. Ini kan ada. Kan dia berhak untuk masuk grup. Empat sekawan bisa masuk. 4 sekawan B dia. Pakai 1 bulan, bukan 4 sekawan A. Nanti aku ajarin nih, share. Oke ya. Akupunktur itu cepat membaik karena ini antara ketidakharmonisan antara esofagus antara diafragma. Jadi cekukan terus. Nah, itu dengan saluran pernafasan ya. Nah, jadi itu nanti bisa dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat. Kalau bekam bagus, bekam nggak masalah, tapi bekam kan nggak bisa setiap hari ya. Kalau bekam paling cepat itu 2 minggu sekali. Dok, saraf kejepit menjalar ke kaki tadi sudah. Dok, apa obat sinusitis? Sinusitis Anda, ini aku serius ya, gunakanlah nih propolis nano. Ini kekuatannya 100 kali lebih kuat daripada propolis biasa, karena ini mengandung nanopartikel. Nah, Anda bisa klik profil, klik link tree, dan belilah propolis nano ini. Nanti ambil 1 tetes, tambahkan ke cairan NaCl. Anda beli infus NaCl, ambil cairannya, kemudian dicampur, ambil spray injeksi yang 10 ml, kemudian disemprot ke sinusitisnya, nanti akan cepat membaik. Tambah lagi menggunakan garam magnesium. Ini garam diencerkan ke dalam air biasa, garam bukan NaCl ya, ke air biasa, air yang steril, air hangat gitu, kemudian disemprotkan juga bisa membaik, insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kehadiran kalian semua. Dokter susah tidur, apa obatnya? Tadi sudah. Dok, kalau obat liver apa ya dok? Obat liver itu paling bagus menggunakan kunyit dan temulawak. Silahkan gunakan ramuan untuk asam lambung, ada di seri Switi, gunakanlah untuk asam lambung, semoga cepat membaik. Dok, maaf nanya, saraf kejepit tadi sudah. Dok, tulang hidung septum saya bengkok dan dapat rujukan operasi. Rasa sakitnya seperti, rasa sakitnya nggak tahu, pasti sakit, tapi kan hidungnya jadi bangir nanti, jadi kayak operasi plastik gitu, nanti kayak apa, Lucinta Luna ya namanya ya, Lucinta Luna tuh hidungnya yang cut gitu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Obat asam lambung yang manjur 5 sekawan dong. Ini bukan mengada-ngada, banyak banget pasien kita. Karena apa? Karena 5 sekawan itu nanti akan ikut grup 3 bulan bersama saya, program 3 bulan bersama saya, dan akan kita pandu. Nah, karena dipandu itu kalian lebih terarah, lebih termotivasi, dan akhirnya memberikan kesembuhan yang maksimal. Dan 5 sekawan itu terdiri dari 5 komponen, bukan hanya herbal saja, komplit. Ada elektrolitnya berupa garam, ada nih kado. Nanti dijelaskan aja ya, aku agak males nih nelangkan 5 sekawan. Jangan kemana-mana, nanti Mbak Getris aja yang menjelaskan apa itu 5 sekawan. Yang pasti ada aneka herbal, ada probiotiknya, ada elektrolitnya, ada minyak zaitunnya, dan ada bubuk cacingnya. Nah, ini semua akan bersama-sama membangun saluran cerna yang sehat. Dokter, kalau dingin badan gatal-gatal tiduran, apa obatnya dok? 1, kuatkan imunmu. Ini artinya imunmu itu sudah nggak terkoordinasi, sehingga imun proinflamasi mudah terpancing dengan kehadirannya udara dingin. Dikoordinasikan lagi dengan apa? Dengan banyak olahraga dan terpapar sinar matahari. Minum vitamin D3, K2, itu juga akan membantu. Kemudian gaya hidup sehat dan perbaiki hatimu. Ini hatinya juga lemah. Teman-teman harus tahu, hati itu tempat detoksifikasi.
Ketika detox racun kita sudah banyak, maka salah satunya membuat reaksi alergi yang berlebihan. Detox itu racun memang harus dibuang. Ketika pembuangannya tidak sempurna karena terlalu banyak, maka imun kita akan menjadi bergejolak. Dan pembuangan racun itu melewati kulit, melewati air kencing, melewati BAB, juga melewati empedu. Nah, itu semua dibereskan. Kalau gatal-gatal berarti keluarnya yang lewat keringat, lewat kulit. Jadi itu ya tip-tip saya. Cara paling mudah menguatkan hati yaitu dengan menggunakan kunyit dan temulawak. Beberapa anggota grup kita sebetulnya sangat bagus ya kalau dengan alergi, sangat cepat membaiknya. Atau kalau ingin simple, gunakanlah 5 sekawan atau 4 sekawan kita. 4 sekawan tapi untuk satu paket 1 bulan ya, yang 4 sekawan B. Dan nanti ikut program bersama kita, nanti kita atur juga pola makannya. Dok, obat sinusitis tadi sudah kan, obat sinusitis yang ini kan. Kalau sakit liver apa dok herbal yang baik? Temulawak dan kunyit. Dok, maaf ya saya kejepit menjalar tadi sudah. Assalamualaikum dokter, saya kena penyakit sinusitis. Apakah ada obat ramuan penyakit saya? Ibu, kalau sinusitis saja ya, pakai ini saja Bu. Kayak propolis ada di toko Oren, klik profil, klik link tree. Nanti cara pakainya ibu campurkan 1 tetes, 1-2 tetes pada cairan NaCl secukupnya. Kemudian ibu pakai, ambil spet injeksi 10 ml, seret gitu diambil, disemprotkan ke hidung dan menunduk. Itu akan cepat sekali. Kalau tidak ada perbaikan baru saya kasih ramuan dari dalam. Tapi rata-rata begitu udah membaik. Silakan Bu coba. Ini sangat baik untuk anak-anak juga. Tambahkan ke susunya juga akan sangat baik. Saya kalau ngobati itu tidak langsung yang mahal-mahal ya guys. Maksudnya gunakan ini enggak. Pasti saya yang paling mustajab dulu. Nah, kalau pakai ini saja enggak membaik, baru saya tambahkan cuka mengkudu atau cuci lemon dan yang herbal-herbal lain yang sesuai untuk keluhan kalian. Dok, saya sering lapar, baru enak perutnya kalau nahan. Dok, saya sering lapar. Lapar itu yang mengatur adalah hormon ghrelin. Letaknya di lambung. Kalau lambungmu bermasalah, maka hormonnya ikut bermasalah. Jadi tidak terkendali di saat lapar, malah tidak lapar. Di saat harusnya kenyang, lapar. Nah, itu artinya tidak terkoordinasi. Artinya lambungmu perbaiki dulu. Karena hormon ghrelin itu bikinnya itu di lambung. Dok, maaf ya salah kejepit tadi sudah Bu. Ini udah berulang kali juga saya sudah menjawab nih. Kalau sakit liver tadi sudah. Dok, tulang hidung septum tadi sudah. Dok, saya umur 30 kalau naik tangga lutut sering sakit. Apa obatnya? Akupunktur saja. Akupunktur saja Pak. Karena itu akan cepat baiknya, tapi tentu harus dirubah dengan gaya hidup. Akupunktur ke daerah terdekat dan rubahlah gaya hidupmu menjadi gaya hidup sehat. Dok, kalau sakit lambung obatnya apa yang ampuh tadi sudah, gunakan 5 sekawan. Nanti Mbak Getri Sadir menerangkan apa itu 5 sekawan. Belinya ada di profil, klik link tree, nanti ketemu 5 sekawan. Dan ketika saya live begini akan mendapatkan potongan ongkir. Sampai berapa persen nih? Gratis ongkir sama potongan harga 10%. Gratis ongkir dan potongan harga sampai 10%. Wah, lumayan banget kan? Bukan lumayan, besar itu. Selamat malam dok, cekukan 1 bulan nggak sembuh-sembuh. Disebabkan apa ya? Ketidakharmonisan antara saluran nafas dengan diafragma. Tadi sudah diakupunktur saja Pak. Dan biasanya ini juga penyebabnya karena asam lambung kronis. Bisa, ketika asam lambung kronis gasnya banyak, maka lebih banyak mengacaukan gerakan diafragma. Dan itu menyebabkan kecekukan. Kalau sakit liver herbal yang baik apa dok? Obatnya tadi sudah dijawab ya, temulawak dan kunyit. Untuk sesak nafas obatnya apa Bun? Obatnya tergantung sesak nafasnya karena asma, jantung, ginjal, atau asam lambung. Penyebabnya karena apa sesak nafasnya? Dok, sakit liver obatnya apa tadi sudah? Dok, saya umur 30 kalau naik tangga lutut tadi sudah. Dok, jempol tangan saya dua-duanya sakit banget sampai bengkok. Sudah minum obat nyeri, vitamin tapi nggak sembuh-sembuh. Ibu, kalau kayak gini pakai akupunktur saja mustajab insya Allah. Dan tentu harus dirubah dengan gaya hidup sehat. Pakai akupunktur saja. Saya punya, sebetulnya kalau TikTok saya yang pertama tidak diblokir itu banyak banget ya. Banyak banget cerita-cerita dari pasien-pasien saya yang penyakit-penyakitnya kayak gini.
Saya berikan apa? Akupunktur, saya berikan vitamin, saya berikan herbal. Herbalnya ringan kok, hanya pakai terama, nggak yang berat-berat saja. Terama tuh murah loh, coba lihat cek harganya. Tapi disertai akupunktur, membaik 1 bulan, membaik. Hanya gaya hidup sehat wajib dan membaik. Itu nanti kita keluarkan lagi ya kapan-kapan ya, karena kalau sudah repost itu sama TikTok itu menjadi kita takutnya di-banned kayak dulu. Kita dulu di-banned tuh karena sering mengeluarkan screenshotan si TikTok nggak suka. Akhirnya kita di-banned saking banyaknya kesalahan. Dan sekarang timbullah TikTok 2, jadi Dokter Ena Cipta 2. Nah, pas Dokter Ena Cipta 1 itu banyak banget yang namanya testimoni dari pasien-pasien kita. Foto-fotonya banyak banget. Ya gitu ya Pak Anamiduk. Pak Anamiduk, coba akupunktur di daerah terdekat, insya Allah akan memperbaiki. Apalagi nih, dok, kalau infeksi kandung kemih dan gejala ginjal, kalau pipis pernah keluar batunya, coba gunakan kumis kucing, gunakan kecibeling, dan gunakan akar alang masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter, kemudian diminum rutin. Kalau tidak ada perubahan, gunakan ramuan saya, tentu hubungi admin. Asam urat nggak bisa sembuh ya dok? Bisa, gampang itu asam urat. Asam urat, hipertensi, kolesterol itu bisa sembuh. Syaratnya gaya hidupmu harus dirubah. Kalau setiap hari makanannya nasi sama ceplok telur, bagaimana mau sehat? Nah, lah apa hubungannya sama asam urat? Katanya asam urat jeroan. Ada, itu hubungannya sama proses peradangan, sama proses resistensi insulin. Seseorang yang sudah resistensi insulin, asam uratnya cenderung tinggi, kolesterolnya cenderung tinggi, triglyceridnya cenderung tinggi, yang jelas obes, juga mudah gemuk. Dok, saya nggak pernah makan kok mudah gemuk ya? Nah ini karena terjadi resistensi insulin. Ines itu Mbak Ines besok hadir di live saya jam 9. Nanti besok kita bahas apa itu resistensi insulin. Kalau resistensi insulin diberesin dengan gaya hidup sehat, maka gejala-gejala kayak gini akan hilang. Asam urat itu termasuk gampang. Selamat malam dok. Bisa minum sekarang. Hah? Bisa. Iya bisa. Sekarang. Selamat malam dok, salam kenal dok. Bu Bit, ada penyakit tiroid saat hamil boleh nggak lahiran normal? Ada penyakit tiroid saat hamil bisa nggak lahiran normal? Nah, kalau hipertiroid itu biasanya akan disertai dengan hipertensi. Kalau sudah hipertensi dengan kelahiran normal itu beresiko. Lebih baik periksa ke dokter terdekat atau bidan terdekat, karena mereka lebih berpengalaman daripada saya. Saya tidak terbiasa menghadapi proses kelahiran, karena klinik saya adalah klinik herbal. Jadi klinik herbal, dan saya biasa menghadapi pasien-pasien kronis. Pasien-pasien kronis, dan untuk kehamilan, untuk bayi-bayi tumbuh kembang, saya tidak begitu ahli di bidang itu. Tetapi kalau ibu ada masalah, ya tentu kalau ada masalah di bidang ini, silahkan tanya ke yang lebih ahli, dokter kandungan atau bidan terdekat. Sembelit dok, dah banyak makan serat tetap gak lancar, apakah ada kelainan? Bisa. Sembelit padahal udah banyak loh. Mengapa orang sembelit? Satu, permeabilitas air itu harus normal. Nah, siapa yang mengatur permeabilitas? Fungsi dari mukosa usus. Elektrolitnya harus sesuai, harus benar. Ketika terjadi ketidakseimbangan atau kerusakan mukosa usus, maka permeabilitas atau keluar masuknya air di usus itu menjadi tidak benar, dan ini berarti ada masalah dengan mukosa ususnya. Kemudian mungkin juga karena ada kelainan pada saraf-sarafnya, saraf-saraf pada usus. Misalnya kalian dulu pernah jatuh waktu kecil, itu menyebabkan mudah sembelit, itu ada. Kalau sudah ada riwayat seperti ini, maka kita aktifkan lagi saraf-sarafnya agar mudah terjadi, agar sensitif dengan penambahan volume usus besar.
Kalau sudah besar banyak, volumenya udah banyak, akan merangsang saraf untuk terjadinya pembuangan. Nah, itu sarafnya bisa diaktifkan dengan akupunktur. Tetapi jika ada perubahan pada mukosa ususnya, ini artinya sudah terjadi radang usus. Kalau udah terjadi proses radang usus, ya perbaikilah ususnya, berilah treatment untuk menghentikan peradangan ini. Kalau mau silahkan gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Tapi yang pasti penyebabnya apa dulu. Jadi orang sembelit itu banyak mekanismenya ya teman-teman, bukan hanya kekurangan serat. Bisa dilihat bagaimana keseimbangan cairannya, proses permeabilitas dari cairannya, kemudian keseimbangan dari mikrobiotanya, itu semua akan mempengaruhi, selain tentu serat ya, itu semua akan mempengaruhi orang mudah BAB atau enggak, termasuk fungsi sarafnya. Orang-orang yang terkena stroke itu juga kadang-kadang menjadi sembelit. Nah, itu sarafnya yang terkena gitu. Kalau liver obatnya apa dok? Livernya tadi nge-lag dok. Jawab dok. Jawabnya gampang. Temulawak dan kunyit silahkan lihat di series VT saya. Cek di series VT saya untuk asam lambung, tiru saja. Kalau tidak ada perbaikan, gunakan ramuan saya. Dok, kalau paha pegel dan linu apa ramanya dok? Kira-kira baru 3 minggu sampai sekarang belum sembuh. Paha pegel dan linu, kalau Anda tidak memiliki penyakit radang usus, itu sangat mungkin karena terjadi spasma otot. Misal karena Anda pekerja keras, suka ngangkat-ngangkat barang berat, atau habis main bola misalnya gitu. Itu dipijit juga akan baik. Atau berjemur di bawah sinar matahari. Kalau nggak bisa berjemur, dipaparkan dengan sinar infrared. Itu membuat pegel-pegel akan enak. Jadi pegel-pegelnya karena apa? Kalau ada radang usus, ya perbaiki radang ususnya. Gitu ya. Dok, karena radang usus itu bisa menyebabkan pegel pada paha loh teman-teman. Pegel pada selangkangan menjalar ke paha, bahkan kaki bisa sampai berat. Itu yang terjadi pada penderita radang usus. Dok, kalau memperkeras di bagian pusar itu apa? Bisa hernia umbilikus. Jadi lambungnya itu berbenjol di area umbil. Kok di area umbil? Di area pusar. Jadi itu bisa karena lambungnya berbenjol di area pusar. Nah, caranya gimana? Perbaiki asam lambungmu. Ketika lambungnya sudah menebal kembali, dinding lambungnya menebal, gasnya tidak terbentuk banyak, maka hernianya akan membaik. Dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat. Ini pasien kita cukup bagus loh. Hernia umbilikus ada, hiatus hernia ada, itu alhamdulillah banyak yang membaik. Asep kan, saya selalu dikasih obat lambung tapi sama sekali. Ya iya, karena obat lambung hanya untuk menekan keluarnya asam lambung. Tidak ada obat lambung untuk menebalkan dinding asam lambung. Padahal yang kita butuhkan untuk penebalan dinding asam lambung. Ini persis kayak ban mobil yang sudah lama, pasti berbenjol kan. Satu, menipis, kedua gasnya terlalu banyak, pompanya terlalu banyak, maka berbenjol kan gasnya. Nah, itu persis seperti ini. Hernia pada lambung, entah namanya hernia umbilikus atau hernia hiatus hernia, itu sama. Penipisan lambung dan terjadi perbenjolan. Ya, karena tadi itu penipisan lambung dan gasnya terlalu banyak. Jadi lambungnya ditebelin, gasnya dikurangi. Ikut program 3 bulan bersama saya saja Pak. Semoga membaik. Kalaupun Anda ingin berusaha sendiri dulu, itu resepnya sudah saya berikan di series VT asam lambung, ada di profil, ada di highlightnya. Silakan klik, gratis. Ibu Asnat, halo dok, halo, terima kasih ya Ibu Falwat. Siapa lagi ya? Just thank you buat kehadirannya. Teman-teman, thank you ya buat kehadirannya semua. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dok, saya penyakit asam lambung. Kalau kambuh sakitnya minta ampun. Obat yang bagus apa dok? 5 sekawan. Kalau tanya obat yang bagus, 5 sekawan. Karena memang fakta banyak yang tidak membaik dengan berbagai obat-obatan dan cocok menggunakan 5 sekawan. Dan keuntungannya kalian bisa ikut program 3 bulan bersama saya. Kalian bisa ketemu teman-teman seperjuangan, bisa berdiskusi dengan mereka, dan dibimbing langsung
oleh saya, jadi terprogram, dan itu membuat kalian menjadi lebih semangat kan. Oke ya Dok, bagaimana metode mengatasi lactic gut? Metodenya perbaiki gaya hidupmu, itu saja. Coba, tadi udah hadir lama kan? Coba teman-teman di sini yang udah hadir lama, apa itu gaya hidup sehat? Itu saja dulu. Perbaiki gaya hidup sehat. Kalau ternyata tidak membaik, gunakan 5 sekawan. 5 sekawan itu bagus banget untuk regenerasi sel, untuk perbaiki semua sistem, karena komplit, ada 5 komponen di situ. Apa itu 5 sekawan? Jangan kemana-mana. Nanti Mbak Getris yang akan menjelaskan apa itu 5 sekawan ya Mbak. Manfaatnya apa 5 sekawan, dan ini sangat bagus untuk lactic gut. Lactic gut itu kalau di dunia kedokteran namanya penurunan permeabilitas atau kerusakan permeabilitas usus. Ususnya mulai meregang, sehingga semua patogen, semua toksin itu tidak terseleksi lagi, bisa nerobos, dan itu yang akan memicu terjadinya peradangan gitu. Assalamualaikum dokter, kenapa perut saya sering kembung ya, makan dikit salah banyak. Nah ini artinya gejala asam lambung. Tip-tipnya udah saya berulang-ulang ngomong ya, nggak usah diulang ya. Udah tahu kan tip-tipnya, ada di seri Sweety asam lambung. Silahkan klik profil, klik highlight, atau ikut program 3 bulan bersama saya, hubungi admin. Dok, saya mual-mual terus dan perut bagian kanan sakit dan makan sedikit terasa begah. Solusinya sama dengan barusan. Barusan saya juga membahas masalah sensasi asam lambung. 5 sekawan sajalah, daripada nanti kalian sewot ya. Apa-apa 5 sekawan. Untuk semua kasus asam lambung saya sudah ada resepnya, ada di seri Sweety asam lambung. Silahkan klik di profil, di highlight, gratis, tidak berbayar. Atau mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan, hubungi admin, chat info. Dokter, maaf, ada tumbuh daging kecil di bagian anus, apakah itu skin tag? Daging kecil di anus ya wasir Bu, perbaiki wasirnya, semoga bisa membaik. Dok, katanya asam lambung ada tipenya, enggak semua herbal cocok, mohon penjelasan. Enggak, bagus herbal kita 90% membaik kalau ikuti program kita ya. Kalau yang enggak ngikutin, kalau enggak membaik ya itu wajar, namanya juga enggak ikut program kan. Yang mengikuti program kita 90% membaik. Kalau saya bilang 100%, tidak mungkin. Dunia ini tidak ada yang mutlak, enggak mungkin. Nah 10% ini biasanya nanti kita akan cari tahu kenapa kok sudah dengan program yang bagus tidak membaik. Biasanya disertai dengan infeksi-infeksi lain gitu Pak. Jadi kalau tipenya kayak tipe kering, tipe ini ya saya nggak paham itu bahasa nggak tahu dari mana. Yang pasti namanya gastritis di dunia kedokteran itu ada gastritis erosif, ada gastritis, ada dispepsia, yaitu diagnosisnya ada NORD, ada LPR, itu sama aja. GERD itu sama aja sih, pengobatannya sama, medisnya sama. Yang berbeda kalau udah kena kanker baru berbeda. Nah mungkin yang kalian bingungkan adalah yang hipoasiditas dan hiperasiditas. Ini yang sering jadi sampai ini pasti hipoasiditas sehingga butuh betaine HCl gitu ya. Saya sangat tidak sepakat. Betaine HCl itu bukan berang alami, bukan. Kalaupun kalian ingin menggunakan semacam betaine HCl, gunakanlah aja cuka apel. Itu lebih bermanfaat karena banyak mengandung metabolit fitokimia dari apelnya. Yang dicari betaine HCl asamnya kan. Kenapa nggak gunakan asam klorida dari dapur? Nggak ada gunanya kan. Atau mau lebih baik gunakan asam dari si cuka apel. Asam cuka apel tuh apa ya namanya? Saya kok lupa sendiri. Asam sulfat, bukan asam sulfat, asam apa ya? Saya lupa namanya, asam apa jenisnya. Bukan asam citrat, saya lupa. Yang pasti asam. Gunakan asam apel, tetapi di apel, pada cuka apel itu banyak mengandung metabolit, dan metabolit itu yang bermanfaat. Sedangkan betaine HCl saya nggak tahu itu dibuat dari apa, dan itu tujuannya adalah untuk membuat asid lagi, membuat asam lagi. Ya kalau membuat asam, kenapa nggak gunakan asam yang lebih baik? Gunakan cuka apel, gunakan cuka mengkudu. Itu pun kalau tidak ada terjadinya erosif. Kalau terjadi erosif itu nggak akan membaik. Erosifnya, lukanya akan semakin sakit, semakin menganga.
Sebetulnya ada cara untuk tes apakah lambungmu hipo atau hiper. Salah satunya menggunakan konsumsi soda kue. Tapi caranya nggak akan saya share. Itu sangat spesialistik dan harus di bawah pantauan dokter. Dan saya tidak pernah menggunakan sistem itu. Sebetulnya secara klinis kan kelihatan kalau kalian kalian sudah sampai ke tahap hipoasiditas, itu artinya kalian sudah gundul. Lambung kalian sudah gundul, tidak memiliki sel parietal lagi sehingga tidak bisa mengeluarkan asam lambung. Itu sudah kronis banget. Lebih baik luka loh teman-teman daripada gundul. Kalau gundul itu sebentar lagi jadi kanker. Itu perjalanannya udah panjang banget. Sudah lama. Sudah panjang banget. Dan itu pemakaian obat yang berulang kali sampai di endoskopi terjadi atrofi. Nah, kalau sudah terjadi atrofi, saya nggak tahu ya di USG kelihatan atau enggak atrofi. Tapi kalau di endoskopi pasti kelihatan. Kalau atrofinya luas, saya kira kelihatan ya di USG. USG itu hanya butuh kelainan yang luas baru kelihatan untuk lambung ya. Nah kalau udah luas, atrofinya gundul, atrofi itu gundul, nggak punya sel parietal, nggak punya ruga-ruga, itu baru asam lambungnya nggak bisa dihasilkan. Asam lambung yang nggak bisa dihasilkan dalam situasi gundul begini berarti sudah kronis banget, sakitnya itu udah lama banget, baru seperti itu. Selama masih punya sel parietal ususnya, kalian masih bisa membuat asam lambung, dan itu jauh lebih baik. Kalau sudah atrofi, resikonya terkena kanker itu lebih luas lagi. Gitu ceritanya. Jadi maksudnya ada yang bahasakan pakai basah sama kering. Aduh nggak ada deh di Google. Yang ada hipoasiditas dan hiperasiditas. Itu pun sama dokter-dokter nggak pernah dibahas ya. Diagnosis nggak ada hipo atau hiper. Kalau hipo pasti udah atrofi. Atrofi itu nggak bisa mempunyai asam lambung lagi. Dokter kalau untuk benjolan di payudara itu kebanyakan FAM, untuk kebanyakan ya, bulat, licin, bisa digerakkan. Nah kalau FAM, fibroadenoma mamae, itu jinak dan itu gampang. Coba kunyah-kunyah kunyit putih tambah temulawak, dikunyah boleh, direbus boleh, segenggam. Mudah-mudahan membaik. Kalau nggak baik baru menggunakan ramuan saya. Mbak yang di Facebook 2 nih, ada yang nanya apa ya? Saya mau tanya, saya sudah GERD 2 tahun, berat badan 30 kg, turun ya Pak Asnan. Silahkan ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan Mas Kawan, hubungi admin ya. Facebook 2 Mbak. Dokter kalau untuk benjolan, dok perut kadang suka perih, kadang agak susah nafas juga. Kenapa ya? Ya karena gangguan asam lambung. Ini ada gejala radang lambung, jadi obati saja asam lambungnya. Tip-tipnya ada di series VT asam lambung atau gunakan Mas Kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Silahkan pilih yang mana. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Nggak ada suaranya. Masa suara saya nggak ada? Ada. Bubit hamil 5 bulan, kenapa duduk agak kelamaan tiba-tiba perut bagian bawah agak sakit. Nah ini lagi-lagi Mbak Aris, saya tidak biasa menghadapi kehamilan, jadi mohon maaf. Yang saya biasa hadapi adalah orang ingin hamil baru bisa saya tangani. Program promil itu bisa, atau gangguan pada rahim itu bisa. Tapi kalau kehamilannya kita nggak pernah terima pasien yang sedang hamil kecuali hamil ada gangguan sakit. Nah itu baru kita obatin. Tapi kalau proses kehamilannya silahkan tanya ke bidan terdekat atau dokter terdekat. Mereka lebih biasa dengan pasien-pasien kehamilan. Untuk hipertensi pakai apa dok? Untuk hipertensi itu gaya hidup sehat Bu, wajib jalan kaki 30 menit, gunakanlah seledri, gunakanlah timun, dan gunakanlah, ini jawaban saya yang kedua kali ya, dan gunakanlah buah yang berbiji dan berair. Di blender, jangan direbus dulu ya, biar aja mentah semuanya. Di blender dan diminum 3 kali 1 gelas. Dok, saya minum pil obat KB berbulan-bulan tidak haid, bisa hamil tidak dok? Obat KB ya nggak bisa hamil.
Ya obat pil KB kan memang untuk tidak bisa bikin hamil, makanya haidmu aja nggak bisa keluar kan. Oh bisa hamil kah? Ya bisa. Kalau stop obatnya di stop dulu lah, obatnya di stop. Dan untuk hamil butuh waktu ya. Untuk hamil butuh waktu, nggak ujuk-ujuk, karena kan harus ada keseimbangan hormon dulu. Kalau ada herbal untuk liver dong dok, ada 5 sekawan, itu bagus untuk liver. Tapi harus nurut dengan program saya ya. Kalau ikut program, gunakan 5 sekawan dan nurut. Dan sering beri laporan sehingga kalian terpantau. Kalau kalian tidak bisa beri laporan, nggak bisa terpantau. Jadi agak susah, harus dengan laporan. Supaya tidak membuang uang, tidak membuang waktu, dan tidak membuang pikiran. Silakan hubungi admin Pak Erwin atau klik profil, klik link tree, temui admin atau chat info. Di mana beli obatnya dok? 4 sekawan. Kalau saran saya jangan 4 sekawan Pak, 5 sekawan saja. 5 sekawan lebih baik, tapi tergantung kasusnya Bapak apa ya. Nanti jangan kemana-mana ya, dijelaskan ya Mbak. Apa itu 4 sekawan atau itu 5 sekawan? Silahkan klik profil, klik link tree, temui Oring. Kalau akan ikut program saya adalah program 3 bulan, beli yang paketan, paket 1 bulan. Karena kalau mau coba-coba hanya 10 hari ya nggak ada hasilnya lah. Makanya semua paket ramuan kita pasti untuk 1 bulan. 1 bulan itu baru kelihatan hasilnya. Oleh karena itu sistem kita 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Jadi kalau ingin ikut program saya, beli yang paket 1 bulan. Kalau mau coba-coba pakai paket 1 bulan. Jangan, supaya nggak buang-buang duit, saya juga memandunya juga lebih enak. Oke ya. Dok, saya juga tidak haid sudah 9 bulan dok. Semenjak berat badan turun drastis setiap makan. Ibu anak asnaf, memang begitu. Kalau sudah terjadi gejala radang usus, pasti akan mempengaruhi kesuburan. Kenapa? Itu pernah saya terangkan, tapi hari ini saya capek banget, jadi saya nggak akan nerangkan. Tanda-tanda ibu itu sudah tanda-tanda gejala radang usus, sehingga berpengaruh komplikasi. Kalau bahasa kedokteran kan serem ya, komplikasi ke organ lain, kencing berbusa, haid tidak teratur atau tidak haid, kemudian fatty liver atau hati membengkak. Itu semua bisa karena dari radang usus. Itu ada ceritanya. Nah, ibu ikut program 3, ini Mbak di Facebook 2, ikut program 3 bulan bersama saya dan gunakan 5 sekawan supaya terkontrol. Dok, saya minum pil KB, obat KB berbulan tidak bisa hamil. Itu nge-like dok, ulang lagi. Bapak tanya ke admin saja, admin atau inbox. Assalamualaikum, malam dokter, malam. Caranya gimana dok kalau mau beli 5 sekawan? Klik profil saya, klik http link tree, nanti ada beli 5 sekawan di sini, silahkan klik. Di toko Orange dan ada diskon 10%. Ada gratis ongkir dan diskon 10%. Tuh, udah saya sharekan. Dok, saya minum pil obat KB berbulan-bulan. Tadi sudah dijawab, bisa hamil bu. Dok, nafas terasa loss. Apa mungkin asam lambung sering sempoyong? Yes, bener. Itu salah satu tanda gejala asam lambung. Nafas seperti loss dan sempoyongan. Sangat-sangat mungkin karena asam lambung kronis. Kalau minum obat asam lambung lebih baik tidak. Kalau lebih baik berarti itu asam lambung. Gitu ya. Dok, saya minum pil obat KB tadi sudah. Yuk, kakak pernah tablet di aspal di motor tapi istilah bangka. Ini apa maksudnya? Yuk, kakak pernah tablet di aspal motor tapi sudah setahun nggak ada pakai istilah. Saya nggak paham pertanyaannya, jadi saya tidak bisa jawab. Nggak bisa membaca juga pertanyaannya apa. Jadi mohon maaf untuk Sinta, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Dok Rosanti, dok saya hamil 16 minggu. Mata minus 5 sindil 3,5, ada riwayat skoliosis, lainnya apakah bisa normal? Ibu Rosanti, sekali lagi saya tidak terbiasa menangani kehamilan dan kelahiran. Tetapi kalau ingin proses mau hamil, nah itu baru, itu kerjaan saya. Atau ada gangguan pada rahim, pertumbuhan abnormal, haid tidak teratur, itu semua disebut penyakit metabolic disorder atau degeneratif. Nah, itulah pekerjaan saya.
Saya lebih ahli di bidang degeneratif, penyakit degeneratif atau metabolic disorder, tetapi tidak bisa menangani kehamilan normal. Periksalah ke dokter kandungan terdekat atau ke bidan terdekat. Dok, hamil 36 minggu, urin positif 1, tensi 120/80 tanpa keluhan dok. Hamil anak kedua harus keluar. Kira-kira bisa lahir normal nggak dok? Sepertinya bisa, nggak masalah. Coba Bu, tanya ke dokter terdekat, tapi sepertinya bisa. Dok, obat mah antasid bagus nggak? Nggak bagus. Sekali 2 kali bagus, berlarut-larut nggak bagus. Vitamin D3 apa dok? Ya vitamin D3 cari di Allshop atau cari ke apotik D3 K2. Ini hanya membantu keluhan Bapak pasti nggak akan hilang. Hanya membantu salah satu komponen tubuh kita, seperti Anda mau bangun rumah, saya D3-nya itu hanya sebagai airnya. Jadi nggak akan terbantu karena untuk membangun rumah butuh semen, butuh bata, butuh kapur, butuh air, butuh lem. Nah itu baru pembangunan selesai. Kalau hanya saya, D3 itu hanya salah satu dari komponen-komponen tadi. Dan tanyalah ke apotik, itu udah di mana-mana ada, banyak, di Allshop juga banyak. Saya rasa sama Kak aku juga ada. Assalamualaikum, salam kenal dok, baru gabung. Hipertensi, Ibu Sen gimana kabarnya sekarang? Perkembangannya gimana? Sudah semakin bagus? Assalamualaikum, salam kenal dok, baru gabung. Hipertensi herbal minum apa dok? Tadi sudah dijawab ya Bunda Rasasi. Ibu obat mah minum antasid gimana dok? Tidak bagus. Bu dok, kalau asam lambung bisa naik ke tangan nggak? Bisa naik ke tangan, maksudnya apa naik ke tangan? Asamnya sampai ke tangan? Ya nggak bisa lah. Asam lambung itu letaknya di lambung, akan dikeluarkan lewat mulut. Jadi makanya mulutnya terasa pahit, panas, itu asam lambungnya keluar. Kalau nunduk seperti ada cairan yang mau keluar dari hidung, kenapa? Takut. Search di Google karena aku ada anxiety. Ya itu artinya ada lendir, peradangan, ada sinusitis, ingus. Jadi itu ingus, nggak masalah. Dok, ulu hati saya selalu sakit, apa obatnya dok? Gunakan Alimas kawan, atau mau resep saya ada di series VT asam lambung, silahkan klik. Ada di profil, ada di profil di highlightnya, silahkan klik gratis. Dok, kalau ronsen biasanya sampai berapa ya? Tanya Google ya, jangan temannya saya ya. Kalau saya taunya dari rumah sakit Pondok Indah, mau ke rumah sakit Pondok Indah 12 juta juga nyampe. Jadi jangan tanya saya teman-teman, tanyalah ke Google. Google itu gudang informasi, kalian mau tanya apa aja mereka bisa tahu. Dokter praktek di rumah sakit apapun mereka ngerti loh. Coba tanya sama Google, gitu ya. Kata dokter kemungkinan batuk empedu. Apa itu kalau batuk empedu keras di area pusar? Batuk empedu itu letaknya di sebelah kanan. Kalau area pusar itu umbilikus, biasanya hernia umbilikus, benjolan di lubang bekas pusar itu tadi berbenjol. Coba di USG biasanya kelihatan hernia umbilikus biasanya. Dokter, untuk kehamilan 11 minggu saya tidak paham kehamilan, mohon maaf. Saya tidak bisa menjawab tentang kehamilan ya. NT 2,15 apakah normal? Saya nggak paham itu. Dok, kalau sakit asam lambung emang susah tidur? Yes, betul. Obat mah antasida tidak bagus. Cuka apel bisa menurunkan darah tinggi? Bisa, tetapi tidak signifikan. Boleh dicoba. Ibu boleh coba, tetapi kalau tidak ada hasilnya gunakan ramuan saya. Nih, jus jahe lemon. Jus jahe lemon atau cuka mengkudu. Nah itu baru bisa, tapi boleh dicoba ya Bu ya, cuka apel. Kalau menurut saya enggak. Tapi kalau cuka mengkudu yes, karena fitokimia cuka mengkudu memang luar biasa. Banyak banget, untuk bikin jadi cuka aja lama sekali. Minimal 7 bulan baru bisa panen. Jadi enggak gampang untuk bikin cuka mengkudu. Dan jus jahe lemon jelas, ini bisa untuk hipertensi. Atau Ibu mau pakai program 3 bulan bersama saya, silahkan hubungi admin, chat inbox atau chat pesan, nanti kita atur semua. Dan selama ini pasien-pasien kita yang kena hipertensi membaik, itu termasuk insya Allah bismillah termasuk gampang. Dok, saya sudah 2 bulan sakit tipis dan lambung buat makan kok belum doyan ya dok. Ya artinya belum sembuh, karena untuk mau makan itu butuh hormon, namanya hormon lapar.
hormon grelin, berarti lambungmu belum bisa mengeluarkan hormon grelin, berarti belum sembuh. Sembuhkan dulu, bangun lambungmu dengan benar. Kalau tipes itu urusannya ada di usus, berarti lambung dan ususmu udah kena. Gunakan ahli mas kawan, ikut program 3 bulan bersama kita, gitu ya. Cara menyembuhkan keliengan, penyebabnya apa dulu Bu keliengan? Ada hipotensi, hipertensi, asam lambung kronis, penyakit kronis lainnya apa? Sembuhkan penyakit kronisnya, maka keliengannya juga akan membaik. Saya sekarang minum obat antasid, gimana dok? Tidak bagus, sinyal putus-putus dok. Waduh, di sini jelas loh. Obat asam yang alami apa Bu? Temulawak dan kunyit. Dokter, untuk kehamilan saya tidak paham. Obat mah antasid tidak bagus dok. Obat lambung yang bagus apa? 5 kawan, ikut program 5 bulan 3 bulan bersama saya. Silahkan hubungi admin, chat inbox atau chat pesan. Dok mau nanya obat untuk diare, apa yang udah diare dari kemarin sampai lemas dan makanan susah masuk. Diare tanpa disertai penyakit kronis, ini resepnya. Tapi kalau ada radang usus, sembuhkan radang ususnya. Ini untuk diare secara umum, gunakanlah teh pahit. Teh kayak gini nih, teh daun. Teh daun pahit, atau kalian juga bisa ambil segenggam daun jambu biji, direbus bersama kunyit, diminum, itu juga akan menghentikan diare. Atau pakai teh daun, diseduh sampai rasanya pahit gitu. Dok mau bertanya, kenapa saya selalu merasa keroncongan dan terasa lelah padahal baru siap makan? Artinya ada keseimbangan hormonmu, hormon grelin dan hormon leptin. Hormon kenyang itu leptin, hormon grelin itu hormon lapar. Itu tidak terkoordinasi, artinya saluran cernamu tidak beres. Berbagi saluran cernamu, gunakan resep-resep saya ada di series VT saya. Asam lambung silahkan klik gratis, atau gunakan 5 kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Waktu asam lambung naik suka menjalar ke tangan, kira-kira gitu. Yang menjalar apanya? Kesemutan, ya memang bisa. Kesemutan, bebas bisa. Dok, emang mah napas kurang nyaman? Betul. Nanti di share ya gejala asam lambung. Sebenarnya sambil dibuka tuh. Titiknya. Notif. Udah. Notif lama-lama. Cuka mengkudu buat apa? Cuka mengkudu buat melancarkan aliran darah. Itu sangat bagus. Kalau aliran darah lancar, juga hipertensi akan normal kembali. Dok, obat asam lambung yang bagus 5 kawan. Cuka mengkudu bisa ngobatin lambung tuh dok. Ngobatin lambung aku nggak sarankan, karena ada rasa asam-asamnya. Tapi kalau kalian ingin untuk asam lambung, gunakanlah 5 kawan, itu jauh lebih baik. Kalau cuka mengkudu karena ada asam-asamnya, nggak aku sarankan. Bagus, tetapi nggak aku sarankan, karena daripada kalau ada erosif, ada luka, itu akan semakin melebar. Dok, ISK sudah lama tak kunjung sembuh, sudah terapi ke dokter selama 6 bulan. Apa bisa bantu dok? Insya Allah. Hubungi admin, chat inbox, chat pesan, silahkan gunakan ramuan saya. Dok, GERD itu temulawak sama kunyit itu berapa kali sekali dan sudah makan apa semua? Bisa sebelum, bisa sudah, mana yang nyaman? Bapak akan tahu jawabannya kalau Anda membuka series VT saya. Lengkap itu. Namanya juga series. Coba dengarkan di series VT saya, gratis, nggak bayar. Klik, dengarkan, ditiru. Nanti laporan kembali ke sini, ke live saya. Membaik atau tidak. Kalau nggak baik, berarti harus ikut program 3 bulan bersama saya. Tapi kalau masih ringan, banyak yang membaik. Banyak loh masukan dari teman-teman dari live. Dok, terima kasih ya. Saya mengikuti pola makan dokter. Saya sudah 50% membaik. Gaya hidup sehat yang saya share. Terima kasih ya dok. Saya menggunakan kunyit dan temulawak lebih bagus. Itu juga beberapa memberikan feedback yang cukup bagus. Jadi silahkan dicoba. Semoga cepat baik. Teman-teman, saya akan bacakan beberapa testimoni teman-teman kita yang lain. Semoga ini akan menginspirasi kalian. Sebelum ini dari Pak Ustadz Istanto namanya. Izin ya Pak Ustadz untuk membacakan testimoninya ya. Sebelum kenal Teramah dan Dr. Erna, saya adalah pasien asam lambung sudah 2 tahun. Sudah kontrol rutin ke spesialis penyakit dalam.
Biasa habis kontrol dibekali obat lansoprazol dan kawan-kawan. Tapi tidak kunjung membaik, malah tambah penyakit. Fungsi hati dan fungsi ginjal saya terganggu. Tiap hari perut kembung, begah, sesak nafas. Setelah konsumsi 5 sekawan, sudah tidak kembung lagi. Kuning di tangan dan kaki berkurang. Badan terasa fit. Hanya kencing masih berbusa. Ini baru 1 minggu menggunakan 5 sekawan. Kencing masih berbusa. Semoga setelah direvisi sama dokter Erna akan ada perkembangan yang baik ke depannya. Kita sama-sama berjuang untuk sehat, kawan. Semangat. Makasih dokter Erna dan 5 sekawan. Mau beli serbuk cacing dan ganti madu. Semangat. 1 minggu bersama 5 sekawan. Alhamdulillah. Teman-teman, kalau kalian mau ikut program 3 bulan bersama saya, pertama adalah harus konsumsi 5 sekawan. Kenapa? Karena 5 sekawan itu dari pas saya menghadapi ribuan pasien, itu paling top tier. Cepet, sebulan itu sudah kelihatan banget hasilnya. Kalian gak capek, saya sebagai dokter juga gak capek. Dan harganya jatuhnya lebih murah daripada kalian beli 3 sekawan. Karena 3 sekawan itu untuk 10 hari. 1 bulan kalian harus beli 3 paket. Jatuhnya juga mahal. Nah, lebih baik menggunakan 5 sekawan. Lebih irit itu paket 1 bulan. Cepat membaiknya karena terdiri dari 5 komponen. 5 in 1. Kalau 3 sekawan, 3 in 1. Hanya 3, jadi kurang. Dan itu pengalaman saya. Makanya sebenarnya satu, berterima kasih sama Allah sudah mengilhami saya untuk meng-create, untuk membuat 5 sekawan. Ternyata hasilnya benar-benar di luar dugaan, memberikan kesembuhan yang lebih cepat daripada yang menggunakan 3 atau 4 sekawan. Jadi yang ikut program bersama saya, paling nggak kalian harus membeli untuk paket untuk 1 bulan. Kalaupun mau menggunakan 3 sekawan, berarti harus beli 2 paket. Karena nggak bisa untuk uji coba. Itu kayaknya saya juga jadi putus asa. Kok kalian kayak buang-buang duit ya. Kalau kalian mau aktif di grup, mau mengikuti aturan, banyak yang membaik. Memang butuh proses. Makanya moto kita 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Tetapi kalau mau uji coba ya jangan 10 hari. Uji coba itu 1 bulan. Dan itu butuh kemauan yang keras, kedisiplinan, dan keyakinan. Kalau kalian ragu-ragu ya nggak usah. Eman-eman gitu loh. 3 sekawan itu kan juga mengeluarkan uang kan. Ya ngapain coba-coba dengan 3 sekawan? 5 sekawan itu sudah banyak yang memberikan hasil. Nih ada lagi. Dengarkan baik-baik. Alhamdulillah udah nggak ada sensasi di perut. Cemas pun sudah berkurang. Dah sebulan saya minum 5 sekawan. Sudah 2 kali pembelian dan cocok dengan madu hitam imun. Tapi kenapa ya dok kok jadi lapar terus? Ya bagus lah. Yang tadinya nggak pernah merasa lapar, mulai keluar tuh hormon ghrelinnya, hormon laparnya. Berarti ini menuju proses kesembuhan. Oke, lagi ya. Assalamualaikum dok, saya sudah konsumsi 5 sekawan selama 3 bulan. Alhamdulillah GERD saya sekarang sudah mendingan. Malahan sudah bisa makan pedas sedikit-sedikit. Apakah harus dilanjutkan atau cukup konsumsi teramas saja? Kalau sudah membaik, teramas saja nggak apa-apa untuk maintenance. Kalau saran saya sih teramah dengan madu imun dan bisa digunakan untuk 1 bulan, jadi awet. Dan itu bisa untuk 1 keluarga. Jadi kalau maintenance itu pakai teramah aja juga nggak apa-apa, atau bikin sendiri di rumah juga bisa. Namanya maintenance, masa kesulitan, masa kedaruratan sudah terlewati. Jadi gitu ya, teman-teman, kalau sudah enak, gunakanlah. Nggak apa-apa, marut-marut sendiri, kan masa kedaruratan udah lewat. Tetapi tetap harus dijaga terus. Jangan terus kalau udah sehat, sehat, sudah makan, bisa makan ini, makan itu, lupa diri, itu akan drop lagi. Dan itu yang nggak mau terjadi. Jadi harus terus dijaga, gitu ya guys. Nih ada lagi, dengerin baik-baik ya. Catatan harian ke-7 Ibu Fatmawati Arsyad. Beliau tuh rajin banget membuat tulisan untuk menyemangati teman-temannya. Dan panjang-panjang. Ini aku potong ya.
Insya Allah Teramah dan kawan-kawan adalah jalan kesembuhan yang Allah tunjukkan buat kita semua. Amin. Kondisi saya sebelum ketemu Teramah sudah 3 kali pendarahan. Dan banyak sekali sensasi yang saya rasakan. Mulai keliengan, sakit tenggorokan, belikat sakit, kepala seperti ditusuk jarum, dan lain-lain. 1001 sensasi yang saya rasakan. Dan alhamdulillah satu persatu mulai menghilang. Sekarang tinggal perih perut saja. Ini karena saya bandel, suka melanggar pantangan. Kalau yang ini jangan diikuti ya teman-teman. Jadi biasanya nih kalau kalian gak enakan, mulai deh. Karena dulu pas sakit gak bisa makan apa-apa ya. Mulai enakan tuh mulai icip ini, icip itu. Kok gak ada sensasi? Icip lagi, nah itu. Ya akan kumat tapi nggak separah dulu dan akan cepat membaik juga. Tetapi kalau udah benar-benar sembuh itu nggak akan kumat lagi selama icip-icipnya dalam batas normal. Jadi kalau tanya belinya di mana, di toko Oren, klik profil, klik HTTP link itu. Profil itu ada yang foto saya di pojok kiri atas. Klik profil, klik link tree di toko Oren atau hubungi admin atau toko Oren. Nah nanti kita akan share link-linknya, atau kalian ada kok di link tree itu sudah ada linknya. Jadi gitu ya guys, kalau sudah ikut grup harus sungguh-sungguh supaya kalian gak buang-buang duit, gak buang-buang uang, dan tidak membuang-buang pikiran. Oleh karena itu ketika belum masuk grup pasti akan dimasukkan kelas dulu, disekolahin dulu biar paham ilmunya, sehingga kalian tidak masuk ke grup itu kalian mencoba pakai 5 sekali tuh gak ngerti suruh ngapain. Karena ini bukan obat. Hari ini perutku perih, minum obat, besok langsung hilang perihnya. Bukan untuk menghilangkan gejala. Membangun saluran cerna kembali menjadi sehat. Sehingga gejala satu demi satu, sensasi satu demi satu akan hilang. Dan tuntas. Gitu guys. Lumpur saya asam lambung sekarang diagnosa dokter ada lumpur empedu itu gampang sembuhnya loh Bu, kalau ikut program kita dengan benar. Nanti biasanya di hari ke-7 itu akan berwarna hijau tuh BAP-nya. Di hari ke-3 sampai ke-7 akan keluar tuh BAP-nya. Jadi cukup kalau mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakanlah 5 sekawan. Biar nggak berlama-lama, terjangkau kok. Beberapa orang ngomong terjangkau dok, harga segitu untuk 1 bulan. Dan dapat 5 macam produk, sangat-sangat terjangkau. Oke ya, caranya ikut gimana? Temui admin kalau bingung, atau chat inbox atau chat pesan. Atau klik profil saya, klik link tree saya, temui admin, atau langsung ke toko Orange. Karena kalau beli sekarang ada diskon harga. Ada diskon harga, ada gratis ongkir. Nih, tak bacain lagi ya. Ini testimoninya banyak banget loh guys, banyak. Ini handphone tahun ini loh, handphone tahun 2023. Ini nggak selesai. Ini testimoni semua nih, banyak banget, sampai nggak bisa gerak dia. Aku bacain ya testimoni yang lain ya, banyak banget. Alhamdulillah ya teman-teman, itu semua karena pertolongan Allah. Ilham itu datangnya dari Allah, tapi Allah menyuruh kita untuk apa? Usaha, untuk ikhtiar saya apa? Belajar, sekolah di kedokteran, untuk menguasai ilmu, sekolah di herbal, di farmasi, agar mengenal herbal. Itu usaha saya. Dan kalau kemudian Allah memberikan ilham dan memberikan kesembuhan untuk membantu teman-teman, ya alhamdulillah. Artinya memang kita semua disuruh untuk usaha. Hasil serahkan ke Allah. Nah, Gatris kalau mulai kumat, usaha minum Teramah. Sudah enggak lagi kan? Nah, Gatris nanti kalau Mbak Gatris tampil itu, beliau ini juga termasuk salah satu penderita asam lambung tapi cukup terkendali ya. Nanti cerita sendiri ya. Nah, kalau seperti Gatris begini itu gampang sembuhnya, pakai Teramah aja membaik dan gak perlu bimbingan saya. Makannya aja seblak terus kok. Membaik aja dengan Teramah loh. Jadi yang ikut saya itu yang parah-parah ya, yang sudah berobat ke sana kemari pakai obat-obatan terus. Biasanya kalau kalian udah tergantung dengan obat-obatan itu udah parah. Nah itu baru ditangani oleh saya. Dan saya nggak mau kalau kalian hanya menggunakan Teramah, nggak bakalan membaik. Insya Allah kok pakai nggak bakalan, astagfirullahaladzim. Insya Allah nggak bakalan membaik, insya Allah. Biasanya begitu karena udah parah. Maka gunakanlah 5 sekawan. Gitu guys. Oke, tak bacain lagi ya testimoni. Kalian jangan kemana-mana di sini. Nanti cara belinya akan di-sharekan Mbak Gatris ya. Mbak Gatris
Ini kan banyak nih yang nanya cara belinya gimana nih. Oke nih, aku bacain dulu. Diagnosa dari dokternya apa Pak? Kalau saya waktu itu GERD dengan anxiety disorder ya. Tidak bisa lepas obat dan dikasih penenang. Setelah ketemu dengan dokter Erna, alhamdulillah sekali saya rutin konsumsi sekawan dan afirmasi. Sekarang saya sudah bisa lepas obat medis dan merasa lebih baik banget. Dulu kalau mau diajak pergi kemana-mana ada rasa takut dan cemas. Sekarang alhamdulillah ke kantor dan aktivitas kembali normal. Toko oren namanya apa? Nggak usah pakai nama, nanti takut. Karena banyak banget yang meniru produk kita. Kita nggak punya reseller soalnya. Jadi nggak tahu ya mereka gimana. Ibu klik profil, tahu profil saya kan? Klik profil tuh, klik semua informasi ada di profil. Klik profil, klik HTTP Linktree, klik foto saya tuh, klik di situ informasi saya. Klik profil, klik HTTP Linktree, dan nanti di situ ada link-link untuk ke toko oren. Ya. Karena kalau menggunakan nama banyak aku udah chat WA, ya mohon bersabar ya. Oke, aku dengerin dulu ya. Pagi dok, untuk saat ini saya masih minum Teramah. Maksudnya paket ya, ini Teramah itu paket ya. Sudah masuk toples ke-6, ditambah dengan program diet 211. Untuk siang hari biasanya saya buat jus lidah buaya, dicampur madu imun dan garam. Puji Tuhan, sakit GERD yang saya alami makin hari makin membaik. Rasa sesak napas, rasa panas di dada, perut semakin hari makin menghilang. Untuk progres saat ini kurang lebih 95%. Nah, kalau 95% itu udah membaik guys, alhamdulillah. Ini udah membaik. 100% nggak mungkin lah, aku sombong banget, Masya Allah, nggak mungkin. 100% nggak mungkin. Orang saya sehat aja, makan pedas aja jadi diare. Mana mungkin 100%, tidak mungkin kan. Jadi kalau 90% itu udah sehat. Dan ini harus stabil. Kalau udah stabil, icip-icip pantangan udah nggak mempan, berarti udah sembuh. Sudah tidak ada cemas, berarti sudah sembuh. Walaupun tetap harus maintenance, nggak seenaknya sendiri, tetap harus terbatas. Tetap harus dijaga. Kita aja yang sehat bisa sakit kan kalau kita seenaknya, lah apalagi yang baru sakit. Alhamdulillah kak, sesakku perlahan-lahan berkurang, cemas juga udah berkurang, badan enteng, sakit kepala udah hilang, punggung belikat udah ndak sakit seperti dulu. Kalau duduk lama sakit, saya penderita kolesterol, asam urat, darah tinggi, juga lambung. 2 minggu bersama Teramah, badan enteng, perut enakan. Saya disiplin dengan diet 211. Saya ikuti saran-saran dokter Erna. Terima kasih dokter Erna, alhamdulillah. Tuh kan makanya saya bilang, kalau kalian disiplin itu sebenarnya hipertensi, kolesterol itu cepet banget. Bahkan fatty liver, SGOT, SGPT tinggi itu mudah. Tapi kalau terinfeksi hepatitis itu butuh waktu. Tapi kalau SGOT, SGPT tinggi tanpa sebab, ya hepatitis biasa. Kemudian kedua, kolesterol tinggi, fatty liver, asam urat, hipertensi, hipotensi, itu cepat membaiknya. Aku baca lagi ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Thank you udah nemenin aku malam. Tadi kayaknya aku udah ngantuk kok, jadi semangat ya. 4 menit lagi aku undur diri. Nanti jangan kemana-mana. Mbak Getris akan menerangkan apa itu 5 sekawan, bagaimana cara mendapatkannya, apa manfaatnya. Nanti tunggu Mbak Getris untuk menemui kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Aku akan membacakan beberapa testimoni dari teman-teman kita. Dan semoga ini menginspirasi kalian. Teruslah berdoa yang sedang sakit agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak harus dengan siapapun, dengan siapapun yang Allah kehendaki. Karena sesungguhnya pemilik kesembuhan itu hanya di tangan Allah, kita hanya disuruh usaha. Alhamdulillah Bu, saya sudah baikan setelah menjalani diet 211 dan mengkonsumsi Teramah dan kawan-kawan. Tapi makan harus tetap dijaga. Makan pedas sedikit atau makan asam sedikit masih bisa kambuh, walaupun tidak semarah waktu sebelum mengkonsumsi Teramah dan kawan-kawan. Terima kasih Dokter Ena, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, amin. Jadi beliau belum bisa mengkonsumsi pedas dan asam, tapi secara keseluruhan udah baik-baik saja. Awalnya karena banyak pikiran, jadi timbul sakit perut. Saya merasakan perut perih, mual, rasa pengen muntah, keliengan,
badan lemes, pandangan kabur, susah tidur, dihantui perasaan seperti dah mau mati, dan berat badan turun drastis. Dok. Saya periksakan ke dokter, katanya asam lambung dan dikasih obat dan hasilnya mendingan. Saya bisa makan gak mual lagi. Akan tetapi obatnya habis, perut kembali terasa sakit lagi. Pas saya lihat di Facebook, pas ada video penjelasan dari Dokter Erna tentang penyakit asam lambung, kok seperti yang saya rasakan. Terus saya ikuti dokter Facebook Dokter Erna dan mencoba beli Teramah dan kawan-kawan. Setelah datang sorenya langsung masak sesuai petunjuk video Dokter Erna. Baru habis minum langsung keluar keringat. Badan segar, berenergi kembali. Saya rasakan setelah beberapa jam. Perut gak terasa perih lagi, dikasih makan juga enak. Pas pulang kampung halaman, saya juga terapi dan alhamdulillah cepet banyak perubahan. Mungkin terapi pijet kali ya kalau di kampung ya. Makan jadi lahap, badan terasa segar, berenergi, gak keliangan, gak mudah capek, dan pengennya makan terus. Yang terpenting kalau pagi minum air hangat dulu 1 gelas, nunggu bentar, terus minum Teramah 1 gelas, dan tunggu sekitar 30 menitan baru sarapan 211. Ini tipsnya dari teman-teman kita. Insya Allah cepat baik tuh. Yuk teman-teman, tips kalau kalian ingin mandiri, saya udah memberikan di series VT saya, ada di profil, ada di highlight, silahkan diklik gratis. Kalau mau bergabung bersama program 3 bulan bersama saya, silahkan pakai 5 sekawan, hubungi admin, atau chat pesan, atau chat inbox. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga kalian semua bisa semakin sehat, jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Dan ini Mbak, dari sini ya, nih dibantu ya. Dan tetap jangan kemana-mana, Mbak Catris mau menjelaskan apa itu 5 sekawan, di mana belinya, bagaimana caranya. Dan itu semoga menjadi jalan keluar untuk kesembuhan kalian. Bismillah ya, kita sama-sama berusaha. Yang menyembuhkan tetap Allah, dan itu sangat